Baik, kita akan mulai kuliah pada hari ini. Jadi kuliah pada hari ini cukup matematis ya, cukup matematis karena awal dari perkembangan ilmu sistem kontrol atau sistem kendali juga diawali dengan permodelan matematis yang memodelkan berbagai sistem mekanik ya. Karena ketika kita ingin memodelkan suatu benda atau suatu sistem atau suatu mesin, maka mesin itu kita harus tahu perilakunya seperti apa. Nah, perilakunya itu dalam kata lain adalah bahasa matematik. Misalkan, kalau misalkan pemanas katakanlah ya, pemanas itu diberi voltase atau watt sekian, maka panasnya berapa? Diberi daya sekian, maka panasnya akan jadi berapa? Nah, kalau kita sudah tahu perilaku itu yang dimodelkan secara matematis, maka kita akan dengan mudah mengendalikannya dengan mengatur parameter-parameter yang bisa menjadikan misalkan pemanas tadi mengeluarkan suhu seperti yang kita inginkan dengan mengendalikan parameter inputnya yaitu daya pemanas itu. Jadi kita akan bergerak ke sesuatu yang agak matematis pada hari ini. Jadi model matematika sistem fisik ya. Nah di sini kita lihat bahwa jika sebuah resistor digambar seri, ini gambarnya nggak ada ya, saya gambarkan, maka ada yang dikatakan diagram proses ya, input dengan prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana. Sebagai contoh, mudah-mudahan kalian bisa lihat itu ya. Terlihat ke kertasnya? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, tapi ini sebagai contoh tadi saya tuliskan adalah sistem resistor ya. Kalau resistor digambar seri ini kan ya. Nah, di sini katakanlah R1, di sini R2. 1 R2. Kemudian di sini dikasih tegangan P input. Nah, kalau kita ingin mengukur tegangan pada R2 katakanlah ya. Tegangan pada R2. P output. Maka ini bisa kita gambarkan dalam diagram blok sebagai sebuah diagram blok input. Di sini ada proses, di sini ada output, di sini ada input. Di sini input itu adalah Vin, prosesnya adalah voltase yang digunakan pada R2, yaitu bagaimana kita menghitung voltase di R2. Kalau di sini kan kita tahu bahwa dalam rangkaian seri voltasenya akan berbeda ya. Ada P1, ada P2, di mana P1 atau P2 yang kita cari adalah R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali dengan Pin. Nah, P2-nya adalah P out ya. Sehingga proses yang ada di tengah ini, yang ada di dalam kotak ini, blok ini adalah R2 dibagi dengan R1 ditambah R2. Nah, begitu V in masuk, maka dia akan dikalikan dengan proses ini, sehingga menjadikan output yaitu V out. Nah, ini kalau dalam diagram blok ya. Diagram blok. Kalau ini dikatakannya sistem fisik ya. Sistem fisik. Di diagram blok ada sistem fisik. Nah, nanti kita akan menyatakan semua proses mekanik atau proses sistem fisik dalam sebuah diagram blok. Nah, sedangkan dalam sistem kontrol ini perlu dicatat nggak? Oh, nanti saya kirim videonya saja ya. Saya berikan videonya ya.
Ini mudah-mudahan terekam. Dalam sistem kontrol atau sistem kendali, kita akan menyatakan sistem itu dalam bentuk ini adalah input, ini adalah proses, ini adalah output. Jadi yang dinyatakan proses dalam sistem kendali adalah beberapa set dari persamaan keadaan atau state equation dan persamaan output yang nantinya output akan menjadi variabel keluaran. Sedangkan input adalah variabel yang dikatakan akan menentukan besaran variabel output. Jadi x-aksen ini adalah vektor keadaan. Jadi beberapa persamaan keadaan atau state equation dalam istilah textbooknya. Sedangkan U adalah vektor input di sini, input yang dimasukkan, dan Y adalah vektor output. Sedangkan di sini ada A, B, C, D, itu adalah matriks koefisien dari masing-masing vektor. Jadi kalau saya gambarkan yang tadi, input adalah vektor input, kemudian ini adalah proses, ini adalah output. Nah, proses adalah sebuah set atau beberapa dari persamaan keadaan dan persamaan output. Jadi ada A, ada B, BU, kemudian ada X ya, variabel X. Kemudian di sini ada CX tambah DU. Nah, ini yang dikatakan input. Ini adalah proses. Ini adalah output. Nah, yang akan kita lakukan, kita akan mengambil contoh di mana kita menyatakan sebuah alat atau sebuah mesin atau sebuah sistem ke dalam vektor set of state equation, beberapa persamaan keadaan dan beberapa persamaan dan satu persamaan output. Seperti itu. Nah, kalau ini kalau kita lihat tanda satu aksen ya, berarti dia turunan pertama ya, turunan pertama. Kita langsung lihat contoh saja biar tidak bingung ya. Nah. Ya, kalau kita baca, kalau kita lihat teorinya mungkin agak mungkin susah dipahami, kita langsung lihat ke contoh saja, karena kita akan mengubah sebuah persamaan yang merupakan sistem fisik menjadi beberapa persamaan pangkat satu ini yang disebut dengan persamaan keadaan atau state equation. Tapi kita langsung lihat contoh saja ya. Contoh saja ini cara membuatnya. Nah, contohnya mungkin yang lebih gampang ini dulu ya. Nah, ini ya. Ini adalah sebuah rangkaian RLC ya. Kalau resistor dipasang seri RRR, berarti masing-masing voltasenya adalah berapa arus dikalikan dengan besaran R pada rangkaian seri tersebut ya. Nah, misalkan resistor kita pasang seri ya di sini ya. Ini R1, R2, R3. Maka di sini ada V1 yaitu I dikali R1, ada V2 I dikali R2, dan ada V3 yaitu I dikali R3. Katakanlah ini voltase. Tapi kalau pada rangkaian RLC atau resistor, konduktor, dan kapasitor, jadi ada resistor, kemudian ada induktor, kemudian ada kapasitor.
Nah, voltase yang dihasilkan dari setiap komponen ini beda-beda. Kalau ini R, berarti V-nya adalah I arus dikali dengan R. Dan arusnya ini sama ya, arus. Kemudian kalau L, komponen induktor, maka V-nya adalah induktansi dikali perubahan arus terhadap waktu. Sedangkan kalau komponennya kapasitor, maka V-nya adalah seperkapasitansi dikali integral arus terhadap waktu. Sehingga total tahanannya, kalau di sini kan V itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Ini juga sama. V1, VR, VL, VR, VL, dan VC. Jadi total tahanannya adalah, total tegangannya adalah V sama dengan V dalam fungsi I ya, sama dengan I dikali R tambah L dikali DI per DT ditambah 1/C integral I dt. Nah, ini adalah total tegangannya. Nah, kita tadi sudah melihat bahwa ini adalah sebuah sistem fisik. Jadi ini adalah sistem fisik atau permodelan matematis fisik, sistem fisik dari rangkaian R, L, C. Jadi ini adalah model matematis dari sistem fisiknya. Model matematis dari sistem fisik rangkaian R, L, dan C. Nah, kedepannya kalau kita punya alat atau tool atau mesin, nanti dalam teori kontrol yang matematis, dia akan dimodelkan dalam bentuk persamaan-persamaan seperti ini, yang mengandung integral, diferensial, nanti akan dirubah menjadi bentuk yang ini, vektor dari persamaan keadaan. Jadi nanti persamaan yang bawah ini akan dirubah menjadi beberapa persamaan turunan pertama. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita lihat dulu ya. Sekarang dari persamaan yang tadi kita mendapatkan PI sama dengan I dikali R ditambah L DI per dt ditambah 1/C integral IT dt. Nah, ini adalah sebuah persamaan sistem fisik dari rangkaian R, L, dan C. Persamaan sistem dari rangkaian R, L, dan C. Nah, kita akan nyatakan dalam sebuah sistem persamaan turunan pertama. Nah, pertama kita pilih dulu kalau ini kan biasa ya, maksudnya derajat biasa ya. Ini saya istilahkan derajat ya. Kalau turunan ya diturunkan, berarti lebih rendah derajatnya ya. Kalau integral berarti lebih tinggi dari yang biasa gitu. Nah, saya untuk mudahnya begitu. Nah, kita coba ambil yang paling tinggi dulu di dalam persamaan ini. Kalau ini biasa diturunkan, ini lebih di atasnya biasa gitu ya. Ini biar supaya mudah mengingat saja. Kita ambil yang ini, kita ambil suku yang ini ya, suku yang ini, terus kita misalkan bahwa komponen integral ini adalah sebuah variabel yang kita sebut X1. Jadi ini kita misalkan sebagai X1, bukan X1. Jadi X1T adalah integral dari I T dt. Nah, kita dapat X1 ya, kita pindahkan sini aja ya. X1T adalah integral IT dt.
Nah, kalau sudah dapat X1 berarti kita bisa menyatakan turunan dari X1 yaitu dx1t per dt. Kalau ini integral diturunkan berarti jadi biasa kan? Di atasnya biasa diturunkan jadi biasa gitu. Ini untuk mengingat saja ya, t. Nah, kemudian seandainya ini kita misalkan X2, kita misalkan X2T. Kalau X2-nya kita turunkan lagi, berarti kita dapat dx2t per dt sama dengan, berarti turunannya karena ini X2-nya adalah I, berarti dit per dt, di mana ini sama dengan suku yang ini ya, yang ini, yang di tengah tadi, yang di tengah. Begitu ya. Ya. Sehingga nanti X2 per dt adalah ya dx1 per dt adalah IT dx1. Salah, mohon maaf. dx1 per dt sama dengan X2. Oke, betul. Sekarang kalau kita ingin menurunkan dx2 per dt, berarti ini adalah yang di bagian persamaan ini ya, persamaan ini. Yang di tengah ini. Nah, kita juga bisa menyatakan dx2 per dt ini dalam ketika kita mengarrange persamaan ini ya, ada dx1 per dt, ada dx2 per dt, kita juga bisa menyatakan kalau ini kita balik ya persamaan ini, maka kita bisa mendapatkan sama dulu ya. Ini kita letakkan di sebelah sini ya. Di sebelah kanan di L di per dt sama dengan V dikurang I dikali R dikurang seper C integral I dt. Nah, kalau kita ambil suku ininya saja, di per dt, yang merupakan dx2 per dt tadi ya. Kalau kita lihat dari sini kan, ini adalah dx2 per dt, yang merupakan dx2 per dt, maka ini adalah V dibagi L, ini turun pindah ke sini, kemudian dikurang R dibagi L. Nah, I-nya itu adalah X2 ya. X2 ini. X2 kemudian dikurang seper LC integral I dt, ini adalah sini adalah X1 ya. X1 seper jadi X1. Nah, jadi kita mendapat dua persamaan yang kita pakai untuk persamaan kedua adalah kalau di sini adalah suku yang paling rendah ya. Ini yang ini normal, di atasnya normal, yang di bawahnya normal ya. Yang paling rendah yang kita jadikan sebagai persamaan
persamaan equation atau state equation yang kedua. Jadi kita punya dua persamaan. Pertama persamaan yang ini, persamaan ini ya, yang ini dx1 per dt. Yang kedua persamaan dx2 per dt. Kita salin ya. Jadi kita punya dx1 per dt sama dengan x2, dan kita punya dx2 per dt sama dengan V dibagi L, oh ya, V dibagi L, kemudian dikurangin R per L kali X2 dikurang seper LC dikali dengan X1. Jadi kita punya ada dua persamaan keadaan, atau dalam bahasa textbooknya, bahasa istilah ininya, state equation. State equation. Nah, tadi kita akan membuat bentuk seperti ini ya, seperti yang ini. Input, kemudian ada state equations, kemudian ada persamaan output, kemudian ada output. Ini simbol sistem kontrol ya, sistem input dan proses output. Kita sudah dapat yang ini, yang vektor ini ya. Jadi kita punya dua persamaan keadaan. Kalau kita jadikan bentuk matrik, kira-kira ini X1 aksen ya, karena ini dx1 per 2. Ini X2 aksen. Kemudian sama dengan, ini kan ada 2X ya, X1 dan X2. Berarti di sini kita ada X1 dan X2. Nah, kemudian yang melibatkan X1, X2, kalau kita buat dalam bentuk matrik, dia adalah untuk persamaan pertama, X2-nya ada koefisiennya 1, X2 ada koefisiennya 1 di sini, berarti di sini 1, di sini 0. Untuk persamaan kedua, X1 ada koefisien minus seper LC, jadi kita taruh sini, minus seper LC. Sedangkan X2 ada koefisien minus R per L. Nah, tinggal ada satu vektor yang harus kita libatkan karena ini belum masuk di model sistem ini ya, di model state equation, yaitu V per L. Kalau di persamaan yang ini berarti dia ditambahkan kalau di pertama kan 0 ya, persamaan pertama 0. Di persamaan yang kedua baru kita tambahkan ini, V per L. V per L. Nah, sehingga kalau kita tadi bentuknya ini ya, AX tambah BU, ya ini yang kita sebut dengan vektor X aksen, ini huruf besar ya. Kemudian ini adalah U, vektor U, ini vektor X, dan ini vektor koefisien ya, vektor koefisien. Nah, plus ini ada koefisien 1 mungkin ya. Oke. Jadi kita mendapatkan sebuah bentuk yang ini, persamaan keadaan, set of state equation. Jadi beberapa bagian persamaan keadaan. Ini adalah vektor. Sekarang persamaan outputnya. Persamaan outputnya yang dicari adalah I-nya ya. I di sini ya, karena yang tidak diketahui variabelnya adalah variabel I. Variabel persamaan outputnya adalah I-nya ya, berarti I itu adalah I.
Jadi kalau dari yang kedua ini, yang tidak kita ketahui adalah I. Karena I ini nanti kalau kita punya I, kita bisa menentukan persamaan ini. Kita bisa mengerjakan atau mengetahui perilaku sistem kendali ini. Nah, kalau di sini I-nya, pokoknya intinya yang ada DI per DT itu, yang ada I-nya itu, yang ada turunannya itu berarti variabel output yang akan kita cari ini ya. Di dalam persamaan ini ada yang DI per DT yang akan kita cari. Nah, dalam menyatakan persamaan equation, dalam membuat persamaan equation, kita sudah tahu bahwa I itu adalah X2. Itu adalah X2. Jadi I adalah X2. Kalau dalam vektor gimana kita menyatakannya? Berarti dia Y sama dengan, kalau ini ada X1, X2, berarti ini satu baris vektor yang isinya 0 koefisien X1 dengan 1 koefisien X2. Kemudian ditambah vektor 0 ya, vektor 0. Karena dia tidak ada penambahan lagi ya. Ini 0, 0. Jadi kalau dalam bentuk yang ini tadi, Y, CX tambah DU. Y-nya adalah ini, vektor Y. Ini vektor Y. Ini adalah vektor X. Ini adalah matriks C. Ini adalah DU, di mana dia nilainya 0 ya. Jadi kita dapat dua bentuk seperti ini dan dua bentuk seperti ini, sehingga kita bisa menyatakan sistem kendali untuk rangkaian RLC, katakanlah ini R, L, C, dan P. Sistem kendali untuk rangkaian RLC adalah yang ini. Vektor keadaan, persamaan keadaan dan persamaan output. Jadi kita bisa menyatakan dalam bentuk seperti yang dinyatakan di awal, yaitu ini adalah input, ini adalah vektor x-aksen sama dengan AX plus BU, persamaan outputnya adalah CX plus DU. Sedangkan ini inputnya adalah U, ini adalah Y. Jadi tujuan kita pada saat ini adalah menyatakan sebuah sistem fisik yang tadi diberikan dalam bentuk persamaan ke dalam beberapa persamaan keadaan atau set of state equation. Kemudian kita menyatakan dalam bentuk blok dari sistem kendali. Sampai sini mungkin masih bingung ya, tapi nanti kita latihan saja ya. Nanti dari yang sudah saya jelaskan bisa dikerjakan beberapa contoh yang ada di slide ya. Kita kembali ke jadi kita sudah menyatakan rangkaian RLC yang awalnya bentuk ini menjadi bentuk state equation dan output equation. Ini ada beberapa sistem fisik yang lain ya. Kalau kalian lihat di gambar, ini adalah pegas dan kompresor. Jadi ini untuk meredam kejut ya, meredam kejut. Nah, kalau ditarik dengan sebuah gaya tertentu di sini, akan terjadi perpindahan kan ya. Akan terjadi perpindahan. Sementara gaya yang digunakan oleh pegas itu adalah konstanta pegas dikali dengan perpindahannya berapa. Sedangkan gaya yang digunakan oleh kompresor atau diambil oleh kompresor adalah koefisien kompresornya dikali turunan perpindahannya. Sehingga sistem fisik ini, kalau tadi sistem fisiknya RLC ya, sistem elektronik, sekarang sistem mekanik, ini dinyatakan dalam total gaya yang diberikan pada sistem ini itu sama dengan penjumlahan antara gaya pada pegas, kemudian gaya pada kompresor,
Kemudian ini adalah perpindahan bendanya, M dikali D kuadrat per dt. Kalau dalam mekanika itu turunan kedua dari perpindahan itu adalah percepatan ya. Jadi M dikali A itu percepatan, massa dikali percepatan gaya. Sedangkan pada komponen kompresor, B dikali turunan perpindahannya. Sedangkan pada komponen pegas yaitu konstanta pegas dikali dengan perpindahannya. Nah, ini membuat sebuah sistem fisik atau permodelan matematika sistem fisik yang mewakilkan benda ini, sistem ini. Nah, jadi kalian jangan kaget kalau dalam bidang keteknikan itu kita ingin selalu menyatakan dalam persamaan matematika agar kita bisa tahu perilakunya. Kalau kita bisa tahu perilakunya, artinya itu bisa kita hitung. Dengan input sekian, kita akan mendapatkan variabel output berapa gitu. Jadi agar semua bisa kita hitung, kita bisa pahami perilakunya, di perilaku sistem fisik atau katakanlah ilmu-ilmu alam ya, perilaku alam semesta, perilaku peredaran bumi misalkan terhadap matahari, atau perilaku sistem yang lain, perilaku pemanasan global, perilaku pemanasan tangki, itu kita nyatakan dalam persamaan matematik sehingga kita bisa tahu perilakunya dan bisa kita hitung. Nah, ini dengan cara yang sama bisa kalian buat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kita membuat membuat notasi seperti ini ya. Ada input, ada proses yang terdiri dari set of state equation, beberapa persamaan keadaan dan persamaan output dan keluaran Y. Nah, ini contoh lain sistem fisik. Nah, kalau kalian lihat di slide, ini kalian lihat bahwa tadi yang saya tipsnya itu kita ambil derajat yang tinggi dulu, yang paling tinggi di sini yang normal ini ya. Kalau ini diturunkan udah turun, ini diturunkan lagi jadi turun lagi. Yang paling tinggi adalah KYT. Jadi X1 ini adalah YT ini. Kita lihat X1 ini adalah YT. Kemudian X2-nya adalah turunan dari X1. Turunan dari X1 itu adalah ini. Dari X1 adalah ini. Nah, sedangkan turunan dari X2 itu yang akan kita jadikan variabel keadaan kedua. Jadi dx1 dan dx2. Nah, ini yang di sini kan berarti yang akan kita misalkan sebagai dx2 per dt. Sedangkan komponen yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi f dikurang ini m-nya sudah dipindahkan ke kanan juga, b per m x2 k per m x1. Jadi kita menyatakan dalam turunan x1 dan turunan x2 di mana di situ ada variabel x1 atau x2. Di sini ada x2, di sini ada x2 dan x1. Jadi kita bisa nyatakan lagi dalam bentuk matriks seperti yang kita lihat sebelumnya ya. Jadi kita bisa nyatakan lagi dalam bentuk matriks yang seperti ini. Yang seperti ini. Nah, jadi itu satu sistem kita bisa nyatakan dalam bentuk itu. Kemudian sistem yang lain, contoh yang lain bisa kita nyatakan dalam bentuk yang tadi juga. Demikian pula kalau ada sistem yang lain ya, seperti ini, sistem pendulum, kita tarik dengan sudut tertentu, kemudian dia akan berputar, atau bukan berputar ya, berosilasi. Nah, di sini dinyatakan dalam sudutnya atau torsi ya, kekuatan torsi yang diberikan pada batang tersebut itu merupakan penjumlahan dari panjang pendulum dikali massa dikali dengan sudutnya, sin sudutnya. Kemudian ada juga turunan keduanya. Nah, nanti akan kita jadikan sebagai X1 adalah tetanya ini ya. Kalau turunan keduanya kita jadikan variabel state yang kedua. Jadi ini X1 dx, yang ini variabel X2. dx2 per dt ya nanti. Ini contoh yang bisa kita kerjakan. Nah, nanti kalian kerjakan di kertas ya, di kertas dipoto nanti dikumpul di sistem LMS-nya.
tumbul di LMS. Yang pertama ini yang sudah saya terangkan, mungkin kalian tinggal memahami sambil nyalin ya. Yang kedua yang ini. Yang ketiga, yang sistem pendulum tadi. Yang bisa kalian kerjakan di kertas, nanti dikumpulkan. Ya. Nah, sekarang ini contoh. Ini bisa jelas nggak terlihatnya? Yang slide ini, yang bagian ini tulisannya agak kecil-kecil. Saya katakanlah kalau tadi kita sistemnya ada barangnya, kemudian ada persamaannya ya, ada barangnya ini, ada persamaannya. Nah ini katakanlah sebuah sistem, barangnya tidak tahu apa ini, tapi sistem ini perilakunya adalah menyesuaikan dengan persamaan diferensial yang ini. Saya perbesar ya, gimana caranya? Saya perbesar menjadi 100. Share screen. Kalian bisa lihat ya. Saya. Nah, sistem ini tidak dinyatakan bendanya apa, tapi katakanlah sistem ini bekerja dengan persamaan yang ini. Dengan persamaan satu persamaan differential equation third order ya, order 3. Nah, kalau kita mau menyelesaikan dengan membuat notasi proses input proses output secara matematis sistem kontrol ya, tadi kita ambil yang paling tinggi derajatnya ya. Ini kalau diturunkan lagi, berarti yang paling tinggi yang ini. Yang paling tinggi ini. Jadi X1-nya adalah Y. Nah, kita lihat ya, ini X1-nya adalah Y. Kemudian X2 itu adalah turunan dari X1. Berarti dy per dt. Di sini ada X2. X3 adalah turunan dari X2. D kuadratnya per dt. Di sini ada X3. Nah, yang paling rendah ini derajatnya kita nyatakan dalam X yang terakhir ya, dx3 per dt. Jadi dx3 per dt itu adalah U dikurang, ini dipindahkan ke sini, ini juga dipindahkan ke sini, yang ini juga dipindahkan ke kanan. Nah, jadi kalau kita punya X1 adalah X2, X1 aksen atau dx1 per dt adalah X2, dx2 aksen atau dx1 ya, dx1 per dt itu adalah X3, sedangkan X3-nya adalah turunan ketiga dari Y yang nanti diperoleh dari pemindahan suku-suku selain itu ke kanan ya. Nah, sehingga kita dapatkan vektor. Persamaan pertama ini adalah dx1 per dt ini x1, x2, x3 ya, berarti 0, 1, x2 ya, berarti x2 dt, x2, x2 ya. Kemudian 0 dikali x3 itu 0, jadi komponen pertama itu x2 saja. Komponen yang kedua, x2 aksen ini adalah x3 saja ya, berarti 0 dikali vektor x1, 0 dikali x2, 1 dikali x3, jadi x3 saja. Nah, sedangkan yang ketiga, yang dx3 per dt, dx3 per dt itu adalah komponennya adalah kalau kita memindahkan persamaan ini kan ada untuk x1 ada koefisien A0 di sini ya. A0. Untuk x2 ada koefisien A1. Koefisien A3 ada koefisien untuk x3 ada koefisien A2. Kalau pindah ke sini jadi minus semua kan. Jadi minus A0 kali X1, ini vektor ya, vektor X1, X2, X3 isinya. Minus A0 dikali X1, minus A1 dikali X2, minus A2 dikali X3. Sedangkan
Ini vektor A, ini vektor X, ini vektor U input. Nah, input ini ada pada persamaan ketiga kan? Karena pada saat kita menyatakan ini dalam DX, dalam X3, persamaan ini ada U-nya di sebelah sini. Jadi di bagian yang terakhir, persamaan yang ketiga itu ada U. Di persamaan pertama dan kedua tidak ada U. Sedangkan persamaan outputnya yang kita cari adalah Y ya. Y yang ini, Y per titik. Karena ini tidak eksplisit, jadi dalam bentuk turunan. Jadi kita cari Y-nya adalah, itu adalah X1. Y-nya itu adalah X1. Sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk vektor, ini X1, X2, X3, vektor X1, X2, X3, yang Y itu adalah X1, berarti 1 kali X1. Jadi hanya satu komponen X1 saja, sedangkan komponen X2 dan X3-nya 0. Nah, jadi kita sudah menyatakan sistem ini, yang kita tidak tahu barangnya apa, menjadi notasi sistem kendali, diagram blok sistem kendali, di mana ada persamaan keadaan, beberapa persamaan keadaan, 1, 2, 3 persamaan keadaan, dan 1 buah persamaan output. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita belajar ini dulu ya. Kita belajar bagaimana menyatakan sebuah sistem kendali dalam beberapa persamaan keadaan dan persamaan output. Sampai sini ada pertanyaan? Ini karena saya harus kuliah yang lain, jadi mungkin kita bisa cukupkan ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mungkin masih belum ada, Pak. Gimana?